Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Di saat ini saya atas nama Paulus GB Pelamunia dengan NIM 2021-28244. Di saat ini saya akan mempresentasikan soal masalah-masalah ketenagakerjaan dan bagaimana untuk mengatasinya. Kita masuk pada slide yang pertama. Masalahnya yang pertama di sini masalah kekurangan upah di KFC akibat pemotongan upah sebesar 30% terjadi sejak awal pandemi COVID-19. Pemotongan upah ini menyebabkan beberapa pekerja mendapat upah yang lebih rendah dari upah minimum kota atau kabupaten yang berlaku pada tahun 2021. Pekerja KFC memprotes kebijakan manajemen perusahaan yang memangkas upah hingga 30%, termasuk pemotongan upah, hold upah, dan pembayaran THR yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja bersama atau PKB. KFC dan penundaan pembayaran upah lembur buruh 23 pekerja mengklaim bahwa kebijakan pemotongan upah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinartitus Jogaswistan membenarkan audiensi dengan para pekerja KFC dan bakal melakukan sejumlah upaya untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Baik, di sini untuk solusinya, KFC mengatasi konflik dengan pekerja akhir pemotongan upah dengan cara mengadakan diskusi dan mencapai kesepakatan dengan serikat pekerja di perusahaan. Direktur PT Fast Food Indonesia, Justinus Dalimin Juwono, menyatakan bahwa semuanya telah kami diskusikan dan sepakati bersama dengan serikat pekerja KFC yang berada di bawah naungan Serikat Pekerja Fast Food Indonesia, SPFFI. Kesepakatan ini disepakati pada Januari 2021 dan mencakup pemotongan upah dan tunjangan hari raya hingga mencapai 50%. Tetapi kesepakatan ini tidak mencakup Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia atau SPBI yang merupakan serikat buruh yang melancarkan protes. Justinus Dalimin Juwono juga tidak mengenakan pemotongan upah pada pekerja yang tidak setuju dengan kesepakatan tersebut. Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinartitus Jogaswistan telah menerima audiensi dengan pekerja KFC dan bakal melakukan sejumlah upaya untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Kementerian ini bakal melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi konflik antara manajemen perusahaan dan pekerja. Baik, untuk masalah yang selanjutnya itu terkait dengan sengketa tenaga kerja Lion Air terkait denda kontrak dan menduga pesangon melibatkan kasus mana para awak kokpit yang sebelumnya bekerja di Lion Air mengajukan permohonan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan menuntut Lion Air untuk membayar pesangon kepada mereka. Mereka menyatakan bahwa Lion Air telah menerima kewajiban keuangan dan mereka dalam perjanjian, tetapi perusahaan tidak membayar pesangon seperti yang disepakati. Situs CNBC Indonesia menjelaskan bahwa Lion Air menggugat balik atas kewajiban keuangan dan para awak kokpit, tetapi majelis hakim telah mengarahkan Lion Air untuk membayar pesangon. Pihak Lion Air menolak putusan itu dan mengajukan upaya hukum hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Baik, untuk solusinya, di sini solusi dari masalah sengketa tenaga kerja Lion Air terkait denda kontrak dan menunggu pesangon adalah yang pertama, mengikuti putusan hakim. Lion Air harus membayar pesangon sebesar 7.292.840 kepada 18 pilot dan 211.100.000 kepada 6 pilot. Mengikuti putusan hakim, Lion Air yang kedua mengikuti putusan hakim, Lion Air harus membayar THR kepada 6 pilot sebesar 211.100.000. Yang ketiga, mengikuti putusan hakim, Lion Air harus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Yang keempat, menghukum Lion Air untuk membayar kewajibannya kepada para pekerja. Yang kelima, menghukum Lion Air untuk membayar pesangonnya seperti yang disepakati. Yang keenam, menghukum Lion Air untuk membayar THR kepada para pekerja. Yang ketujuh, menghukum Lion Air untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Yang ke-8, menghukum Lion Air untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada para pekerja. Baik, sekian dan terima kasih dari presentasi ini. Saya atas nama Paulus Pelamunia mengucapkan terima kasih.